Coba deh, benda ini kan kita pegang tiap hari. Kita geser-geser, kita ketuk-ketuk, tanpa mikir panjang. Tapi, pernah kepikiran nggak? Di balik permukaan kaca yang mulus itu, ada semacam tarian fisika tak kasat mata yang bikin semuanya jadi mungkin. Yuk, kita intip rahasianya. Serius deh, coba pikirin sebentar. Gimana caranya benda mati ini bisa tahu dengan presisi tinggi di mana letak ujung jari kamu? Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini tuh fisika murni yang jujur aja keren banget. Dan sekarang kita akan bedah bareng-bareng. Mungkin kedengaran aneh, tapi teknologi super canggih yang ada di kantong kamu ini, prinsip dasarnya sama persis dengan trik main-main ini. Yup, jawabannya adalah listrik statis. Kekuatan yang sama yang bikin rambut kamu berdiri waktu deketin balon, itulah kunci rahasia layar sentuh. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan bahas soal indera rahasia yang dimiliki layar ponsel. Gimana sih sebenarnya dia bisa merasakan sentuhan kita? Nah, kata kuncinya di sini adalah kapasitif. Coba bayangin deh, permukaan layar ponsel kamu itu ibarat kolam air yang super tenang. Nah, di kolam itu muatan listrik tersebar secara merata. Waktu jari kamu nyentuh, kamu itu kayak menciptakan riak kecil di kolam itu. Dan ponsel kamu dirancang khusus untuk mendeteksi riak sekecil apapun. Untuk benar-benar ngerti soal muatan ini, kita harus mikir dalam skala yang super duper kecil. Lebih kecil dari kecil. Yuk, kita masuk ke dunia atom. Blok bangunan paling dasar dari semua yang ada di alam semesta. Coba perhatiin gambar ini. Di tengah-tengah itu ada inti atom. Isinya ada proton yang muatannya positif sama neutron yang netral. Terus, yang muter-muter di sekelilingnya kayak planet itu namanya elektron dan muatannya negatif. Nah, elektron inilah jagoan kita. Beda sama proton yang terkunci di inti atom, elektron yang ada di lapisan luar ini bisa lompat dari satu atom ke atom lainnya. Justru karena mereka gampang pindah-pindah inilah yang jadi sumber semua keajaiban listrik statis. Gambar ini ngejelasin konsekuensinya dengan simple banget. Lihat deh, benda yang netral di sebelah kiri, jumlah positif sama negatifnya seimbang. Kalau dia kehilangan elektron, kayak yang di atas, dia jadi bermuatan positif. Sebaliknya, kalau dia dapat tambahan elektron, kayak yang di bawah, dia jadi negatif. Sesimpel itu permainannya. Oke, jadi kita udah tahu ada yang namanya muatan positif dan negatif. Sekarang, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya para elektron ini benar-benar pindah dari satu tempat ke tempat lain? Ini contoh klasik banget. Mungkin kamu juga pernah coba di sekolah dulu. Waktu penggaris plastik digosok rambut, elektron dari rambut kamu itu beneran dicuri sama si penggaris. Hasilnya, rambut kamu jadi kekurangan elektron, jadi bermuatan positif. Sementara penggarisnya kelebihan elektron jadi negatif. Terciptalah ketidakseimbangan muatan. Nah, ini poin yang penting banget. Nggak semua bahan itu sama. Ada yang namanya konduktor, contohnya logam, yang ngizinin elektron buat ngalir dengan bebas. Dan yang paling relevan buat kita sekarang, tubuh manusia, terutama jari kita, itu juga konduktor. Ingat-ingat poin ini ya, ini bakal jadi kunci sebentar lagi. Oke, kita udah tahu tentang muatan dan gimana mereka bergerak. Sekarang saatnya kita pelajari aturan mainnya, gimana muatan-muatan ini berinteraksi satu sama lain. Aturan mainnya sebenarnya simpel banget dan bisa kamu lihat di sini. Muatan yang beda jenis, positif sama negatif, itu bakal tarik-menarik. Sebaliknya, muatan yang sejenis, positif sama positif, atau negatif sama negatif, bakal tolak-menolak. Mirip kayak kutub utara dan selatan di magnet lah gampangnya. Aturan tarik-menarik ini sebenarnya bukan cuma ide, tapi ada hukum fisikanya. Namanya hukum Coulomb. Gak usah pusing ya namanya, anggap aja ini kayak buku panduan resmi yang ngejelasin seberapa kuat gaya tarik atau tolak antar muatan itu. Gak usah pusing sama rumusnya, kita ambil intinya aja. Ada dua hal penting. Pertama, makin besar muatannya, makin kuat gayanya. Kedua, dan ini yang paling krusial buat kasus layar sentuh, makin jauh jaraknya, gayanya bakal melemah drastis. Inilah kenapa jari kamu harus benar-benar dekat atau bahkan nyentuh layarnya. Baik, sekarang saatnya kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Kita punya layar kapasitif, elektron yang bisa pindah-pindah, jari kita sebagai konduktor, dan aturan tarik-menarik. Yuk, kita pecahkan misteri layar sentuh ini sekali dan untuk selamanya. Nah, ini dia penghubungnya. Ingat kan tadi? Jari kamu itu bukan cuma benda pasif yang neken layar. Jari kamu adalah bagian aktif dari sirkuit yang mampu berinteraksi dan yang paling penting mengganggu medan listrik di layar. Jadi begini prosesnya, dan ini terjadi cepat banget loh. Pertama, layar itu punya medan listrik yang stabil.
Kedua, waktu jari kamu yang konduktif itu nyentuh, muatan-muatan di titik itu jadi tertarik ke jari kamu, menciptakan sebuah gangguan. Ketiga, sensor di bawah layar langsung melihat gangguan itu dan menentukan lokasinya dengan sangat presisi. Jadilah sentuhan. Oke, ini pertanyaan bagus untuk ngetes. Kalau emang cuma soal nyentuh, kenapa pulpen plastik atau bahkan ujung kuku kita nggak bisa dipakai buat mainin layar? Jawaban dari pertanyaan ini jadi bukti kita beneran udah paham atau belum. Jawabannya simpel banget, karena plastik itu isolator. Dia itu kayak tembok yang nggak halangin pergerakan elektron. Jadi, waktu pulpen plastik nyentuh layar, nggak ada muatan yang tertarik, nggak ada gangguan yang tercipta di medan listriknya. Buat si ponsel, sentuhan itu kayak nggak ada apa-apa, nggak kerasa sama sekali. Jadi, lain kali kamu lagi scroll-scroll di media sosial, ingat ya, kamu itu sebenarnya lagi jadi dirijen buat sebuah medan listrik. Keren kan? Dan ini bikin kita mikir, kalau jari kita aja bisa mengendalikan kekuatan tak kasat mata di layar, kira-kira kekuatan tak kasat mata apa lagi ya yang lagi membentuk dunia kita saat ini juga detik demi detik?